Di video kali ini, gue pengen bahas tentang peta kesadaran diri. Apa maksudnya tentang peta kesadaran diri? Ini sebenarnya hal yang gue omongin waktu sama teman-teman gue kemarin. Jadi gue dapat ide untuk bikin video ini. Karena gue selalu bilang, kalian kalau mungkin salah satu dari teman-teman dekat gue selalu tahu, ini hal yang selalu gue omongin ke semua orang. Kalau gue bisa punya ibaratnya satu obat di dunia ini, yang gue bisa kasih untuk nyembuhin semua orang, penyakitnya itu adalah orang yang tidak sadar diri. Butuh kebijaksanaan di dalam hidup untuk tahu apa yang lo bisa kerjain dan apa yang lo nggak bisa kerjain. Nah, ini perbedaan orang yang bisa sukses sama orang yang mikirnya di bahwa dia bisa sukses tapi halu dan nggak pernah kesampaian. Dan gue pengen sadarin kalian ya, mungkin beberapa dari kalian yang halu di sini akan hal ini. Karena kenapa? Kalau kalian nggak sadar tentang diri sendiri, hidup kalian akan jadi luar biasa kasihan. Contohnya mungkin gini, gue bukan di sini untuk membunuh mimpi kalian ya. Gue bilang bermimpi itu bagus, tapi bermimpi yang wajar. Contoh, kalian mungkin termotivasi atau semangat gitu nonton video gue. Oke, gue pasti bisa akan jadi seperti lu. Tapi apakah waktu itu bisa diulang? Tidak ya. Gue dari umur 15 tahun, kalau lu tanya nyokap gue adalah anak yang aneh dari sejak kecil. Gue bisa tidur di depan chart, di depan komputer sambil ngatin sampai gue besoknya bangun sekolah jam 5 subuh. Nyokap gue bisa tiba-tiba ciduk gue gitu lagi liatin chart. Lu bisa tanya pribadi sama dia. Dan apakah kalian lakukan hal yang sama? Gue udah 9 sampai 10 tahun di market. Udah lama gue di market. Kalau ada pergerakan-pergerakan tertentu, gue kan udah tahu sendiri gitu. Gue harus ngapain, apa yang harus gue lakukan. Dari sini barangnya gue switching kemana, itu udah naluri, itu udah kayak second nature. Itu kayak kalian makan nih, yang ngambil sendok terus makan nasi gitu. Udah otomatis gitu. Terus kalian bilang, oke, gue kan bisa kalahin lu bang. Mungkin 2 tahun lagi. Nggak bisa. Gue di sini udah 10 tahun dan udah sangat lama. Nah di sini gue pengen kasih tahu gimana caranya kalian bisa buka yang namanya peta kesadaran diri. Nah, peta kesadaran diri ini kalian harus tahu dengan dua ya. Satu itu perbedaan antara suka dan jago. Dan gue akan breakdown dengan cara paling simpel gue bisa jelasin ke kalian. Antara perbedaan suka dan jago. Biar gampang kita pakai contoh orang yang menyanyi. Anggaplah ada orang yang suka menyanyi. Dia ikut sebuah choir, dia itu di rumah suka banget nyanyi. Nyanyi adalah passion dia. Di dapur dia nyanyi, lagi masak dia nyanyi, lagi mandi dia nyanyi. Dia datang ke choir ya kan, dia duduk situ. Dia berdiri ya, dia nyanyi, dia suka nyanyi di tengah-tengah choir yang ramai itu. Tapi karena dia cuma suka tapi dia nggak jago, akibat apa? Kasian yang dengerin dia. Dianya mungkin happy dan dia nggak sadar diri. Dia sekedar suka tapi dia nggak jago nyanyi. Orang bilang suaranya jelek. Nah beda yang misalnya sama orang yang jago nyanyi. Orang yang jago nyanyi tapi dia sebenarnya biasa-biasa dengan nyanyi. Dia nggak pernah latihan gimana-gimana tapi memang udah berbakat dan udah jago aja dengan nyanyi. Dan ini sama di semua bidang ya. Ini gua akan pakai contoh nyanyi biar kalian lebih paham. Orang yang jago nyanyi dia di choir, walaupun dia aduh males nih tapi buat kerja buat dapat duit dia jago nyanyi. Orang lain bisa menikmati apa yang dilakukan. Tapi kalau cuma sekedar suka, lu nggak jago, itu kasihan orang yang di sananya. Nah ini kalian harus paham ya. Contohnya misalnya kalian pernah lihat mungkin acek-acek yang bermimpi untuk buka bakmi GM seumur hidupnya. Tapi dia nggak punya skill setnya, dia nggak bisa upgrade skill setnya, dia di situ-situ doang. Cuma jadi orang yang jualan bakmi ya, ada depan ada gerobaknya, udah dia jualan di situ. Seumur hidupnya bermimpi jadi bakmi GM. Itu kasihan menurut gua karena mimpinya tuh di luar dari kapasitas dia nggak sadar diri. Nah apakah artinya orang nggak bisa upgrade kapasitasnya? Tidak. Kalian sebagai manusia tentu bisa level up skill kalian. Tentu kalian bisa level up kapasitas kalian. Tapi kalian harus paham apa yang kalian bisa kerjakan dan apa yang kalian nggak bisa kerjakan tadi. Kalau memang kalian nggak jago-jago banget nyanyi, ya nggak usah nyanyi. Nah ini susah untuk orang telan. Sama dengan misalnya di industri yang di dalam gua, misalnya trading kripto. Gak semua orang tuh bisa trading kripto. Gak semua orang bisa tiba-tiba masuk ke market terus jago bikin duit ratusan miliar. Enggak. Itu cuma 1 dari 1 juta yang bisa seperti itu. Atau 1 bahkan dari 100 juta. Nah apakah kalian yakin kalian sespesial itu 1 dari 100 juta? Susah gitu. That's why gue gak pernah even saranin orang untuk jadi full time trader. Kenapa kalian harus jadi full time trader? Yang kalian lawan itu adalah institusi yang besar. Di sini kantor gue sini ada banyak analis di sini. Kalian berkompetisi dengan orang yang kalian gak bisa lawan. Dan gue udah lakukan ini dari gue masih SMP, ini udah second nature ke gue. Nah buat kalian yang bermimpi untuk jadi kayak gitu, gue selalu saranin kalian bahkan untuk cari pekerjaan. Tingkatin dulu income-nya, investasilah crypto di site. Kalau misalnya memang gak jago-jago banget, gak usah jadiin ini main hasil kalian. Karena crypto sendiri asetnya itu bisa multiplier. Dia bisa naik, bisa multiply secara luar biasa. Tapi kalau 100.000 itu naik 5 kali, gue pakai sekali makan siang juga habis uangnya. Yang bener adalah lu tingkatin income lu. Nah kita kan bahas lagi nih tentang suka dan jago. Karena kadang orang yang suka itu belum tentu jago. Tapi yang kebetulan hoki di hidupnya, dia jago di satu bidang dan dia suka bidang itu yang jadi world class. Itu yang jadi kelas dunia, itu yang jadi satu di antara yang lain. Nah jadi kalian pahamin, misalnya kalian adalah interior designer, kalian tuh adalah sales, kalian cari yang kira-kira kalian suka. Tapi kalian tuh jago. Nah jago ini gak bisa dari diri sendiri. Kalau suka itu bisa dari diri sendiri. Kalau jago itu harus dari orang lain. Contohnya ada orang lain bilang, oh lu jago trading, oh lu jago jualan, oh lu jago ini. Berarti lu beneran jago. Lu gak ngaku-ngakuin diri lu sendiri jago. Orang lain yang menganggap lu jago. Oh dia memang jago di kripto, oh dia memang jago di mana gitu. Oh memang dia jagonya di properti. Kalian cari intersectionnya di mana kalian ketemu antara hal yang kalian suka dan kalian jago. Kalian harness itu, kalian akan buka peta kesadaran diri kalian. Kalian di dunia ini ada 3 tipe orang ya. Anggap begini, biar gampang gue jelasinnya, gue coba untuk pakai analogi lagi. Kalian anggap ada gelas yang besar itu, bulat gelasnya. Kalian di situ. Ada 3 tipe orang, ada yang cuma lihat ke bawah ini. Bahkan gak tahu ada gelasnya, gak tahu ada di luar gelasnya. Nah ada orang yang bisa ngelihat gelasnya. Dia tahu ada gelas di situ.
Ya kan ada kaca di situ, dia bisa lihat ke depannya, oh ada hal lain yang di dunia ini, tapi dia memutuskan untuk nggak mau ngambil itu. Jadi apakah itu salah? Tidak ya. Tidak salah untuk jadi orang yang biasa-biasa aja. Tapi gue yakin yang ngikutin gue di sini, kalian ada di sini. Ya kalian nggak nonton artis-artis yang lain yang aneh-aneh itu. Kalian buang waktu kalian untuk edukasi di sini. Karena kalian tahu ada sesuatu di sana dan kalian mau pecahin gelasnya. Dan orang ketiga, dia akan coba tonjokin terus gelasnya. Sampai pecah, sampai tangannya berdarah-darah. Dia coba terus. Karena dia tahu ada hidup yang lain di sana yang dia mau. Nah tapi yang paling kasihan adalah orang yang nggak punya kapasitas untuk mencahin gelasnya, tapi dia coba jedotin kepalanya terus ke gelasnya. Lama-lama jadi gila. Contoh, kalian yang termotivasi, ya misalnya dengar gua, kalian coba melakukan sesuatu, tapi nggak pernah ada hasilnya dan kalian selalu kayak ini. Gue mau bikin bisnis A, B, C, D, tapi kalian nggak pernah fokus, kalian nggak pernah disiplin, nggak pernah fokus, nggak pernah tanggung jawab. Jadi apapun yang kalian kerjain nggak pernah berhasil. Oh gue mau jadi sales properti, misalnya kalian ngomong gitu. Kalian coba setahun gak berhasil, kalian keluar. Terus ntar ada lagi, oke, gue mau jadi agen asuransi, setahun coba keluar. Gue mau jadi apa? Kalian kayak bajing loncat gitu. Kalian coba-coba terus, oh gue mau ke kripto, terus coba, gak bisa. Banyak yang kaya dari kripto, lu yang bego aja, lu gak bisa kaya dari kripto. Karena ilmu lu gak nyampe. Tapi sebelum lu berhasil, lu udah cabut gitu. Kayak lu tau gak sih yang gambar orang gali berlian itu, udah tinggal sedikit lagi lu cabut. Sedangkan orang yang terakhir yang ketok itu dia dapat berliannya. Nah jangan jadi orang seperti itu. Nah itu orang yang cuma jedotin kepalanya di gelas tadi, di kaca tadi dan gak pernah bisa keluar, itu kasihan hidupnya. Dia akan jadi gila kayak acek-acek tadi yang cuma mimpinya punya bakmi JM, tapi bangunnya siang. Baru bikin bakmi, otaknya gak mikir marketing, gak mikir improvement produk, dia cuma mau jualan bakmi, tapi dia mikirnya bisa jadi bakmi JM. Seumur hidup ya akan jadi orang yang kasihan, dan itu orang-orang yang akhirnya halu. Ya gue sebutnya orang-orang halu. Jadi gue bikin video ini bukan untuk bikin kalian gak semangat, enggak. Tapi tolonglah sadar diri. Ya, cari yang kalian suka dan kalian jago, kombinasikan dua dunia itu untuk menjadi kelas dunia di satu hal. Karena dalam itu lebih baik dibanding lebar. Dalam kalau lu dalam, ya lu tancepnya dalam, itu susah digoyang. Kalau lu lebar doang itu gampang gue cabut begini, tarik ke atas ya. Kompetitor bisa tarik lu ke atas, makroekonomi kondisi bisa tarik lu ke atas. Tapi kalau lu dalam di satu bidang, jadi yang terbaik di bidang itu akan susah untuk dunia goyang lu. Jadi be the best at one thing, be world class at one thing. Cari yang lu suka dan cari yang lu jago. Dan buka peta kesadaran diri kalian.